Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya bilang tadi, untuk materi hari ini ya adalah materi penulisan karya tulis ilmiah. Sifatnya hanya flashback aja ya, karena saya yakin sekali lagi bahwa teman-teman sudah pernah dapat materinya. Ya, jadi kita mengulang lagi aja apa yang sudah pernah kita dapatkan. Karena saya yakin untuk mata kuliah metodologi penelitian, semua pasti sudah pernah dapat ya di fakultas masing-masing. Oke, kita ke definisi dulu ya. Jadi apa sih karya tulis ilmiah itu? Nah, karya tulis ilmiah di sini ya, saya coba ambil dari beberapa definisi yang ada ya. Kalian bisa googling lagi ataupun cari di buku dan semacamnya, bebas ya. Jadi kalau yang saya ambil di sini definisinya adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah. Jadi ada penekanan ya, berdasarkan pendekatan metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu ya, kemudian disajikan dengan menggunakan format tertentu yang bersifat baku. Ingat, ada penekanan pendekatan metode ilmiah, kemudian formatnya baku. Nah, ini yang membedakan dengan karya ilmiah yang lain mungkin ya. Nah, berikutnya, seperti yang saya bilang tadi, ada penekanan bahwa untuk karya tulis ilmiah ini dia menggunakan pendekatan metode ilmiah. Nah, kalau kita tengok metode ilmiah itu, tentu saja metode ilmiah berarti dia ada prosedur ya atau ada langkah-langkah ilmiahnya. Nah, seperti apa langkah-langkahnya kita lihat. Yang pertama ya, ada langkah untuk mengidentifikasi masalah ya, kemudian merumuskan kerangka teoritis ya, merumuskan hipotesis, kemudian apalagi menyusun rancangan penelitian, menentukan pengukuran dan teknik pengumpulan data ya, kemudian menganalisis dan menginterpretasi data, membuat kesimpulan, dan terakhir gongnya adalah menyusun laporan ya. Jadi untuk karya tulis ilmiah dia paling tidak ya punya langkah-langkah ilmiah seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kenapa sih kok harus ada masalah? Jelas ya, itu mungkin suatu hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi ya, karena yang namanya penelitian pasti harus ada masalah yang kita angkat ya, harus ada masalah yang ingin kita selesaikan. Jadi langkah pertama ya, kita harus punya masalah dulu, kita harus punya topik dulu. Apa sih yang mau kita selesaikan di sini? Apa sih topik yang mau kita angkat? Nah, itu adalah langkah pertama. Kemudian kalau kita sudah punya masalahnya seperti apa, tinggal kita identifikasi lebih dalam lagi. Nah, identifikasi seperti apa? Jadi kalau identifikasi itu bisa diartikan kita menilik lebih dalam ya, seperti apa masalahnya. Bisa mungkin asal usul masalahnya ya, kenapa kok sampai timbul masalah seperti itu. Kemudian apalagi ya, bisa bagaimana cara atau gambaran kira-kira kita menyelesaikan masalah itu ya, bagaimana metodenya, kemudian bagaimana penelitian-penelitian terdahulu membahas penyelesaian masalah tersebut dan sebagainya. Jadi itu termasuk atau tergolong ke dalam kategori identifikasi masalah. Kemudian setelah itu ada yang namanya merumuskan kerangka konsepsional ya atau kerangka teoritis. Nah, kalau sudah kerangka teoritis itu dia hubungannya dengan apa ya? Teori ya. Jadi kita perlu yang namanya teori. Nah, teori ini dia fungsinya untuk sebagai landasan. Jadi kalau kita apa namanya, selain kita punya masalah ya, kita juga harus punya yang namanya teoritis. Jadi teori-teori ini nanti fungsinya adalah untuk memperkuat ya. Jadi apa sih yang kita bahas, apa yang kita angkat ke dalam permasalahan nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas, nah kita harus punya modal ya. Modal ini yang kita sebut sebagai teori. Apa sih teori pendukungnya? Nah, itu nanti akan menguatkan penelitian kita. Nah, itu fungsinya untuk teori ya. Kemudian berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Nah,
hipotesis ini ada keterangan ya bila diperlukan. Nah, apa sih hipotesis itu? Jadi hipotesis mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara. Nah, ada keterangan bahwa hipotesis kadang ada, kadang tidak ada. Nah, di sini bisa kita sebutkan bahwa yang namanya hipotesis ya itu merupakan elemen penting ya dalam sebuah penelitian, terutama mungkin bagi teman-teman yang memang penelitiannya adalah penelitian yang jenis kuantitatif ya, karena mungkin sekarang juga pesertanya adalah peserta dari Fasilkom atau FMIPA ya, jadi rata-rata dari eksak mungkin ya, mungkin bisa kita kategorikan nanti untuk untuk laporan ilmiahnya mungkin menggunakan metode yang kuantitatif ya, mungkin seperti itu. Jadi mungkin perlu yang namanya hipotesis. Nah, kemudian meskipun yang namanya hipotesis ini dia penting ya, dalam artian dia sebagai arah ya atau pedoman dalam penyelesaian sebuah masalah, tapi tidak semua penelitian dia punya yang namanya hipotesis. Ada beberapa penelitian yang mungkin dia tidak menggunakan hipotesis. Nah, seperti apa misalkan? Nah, seperti misalkan penelitian yang bersifat deskriptif ya. Kalau deskriptif itu kan dia hanya sebatas mendeskripsikan. Kemudian ada lagi yang penelitian yang namanya apa ya? Eksploratif. Nah, itu juga hanya sebatas menjelaskan sesuatu hal. Nah, kalau yang seperti itu tidak perlu menggunakan yang namanya, ada beberapa penelitian ya, beberapa ahli yang mengatakan bahwa penelitian semacam itu dia tidak perlu menggunakan yang namanya hipotesis. Tapi kalau penelitian seperti perbandingan ya, membandingkan sesuatu hal dengan sesuatu hal, nah membuktikan seperti itu, nah itu perlu yang namanya hipotesis. Kemudian ada lagi menyusun rancangan studi atau penelitian. Nah, ini seperti halnya kita menyusun sebuah tahapan penelitian. Penting ya bagi kita sebelum kita menyusun yang namanya karya tulis ilmiah, laporan ilmiah ya, dalam penelitian kita harus memiliki bukan lagi arah ya, tapi kita harus tahu akan dikemanakan penelitian kita. Nah, jadi untuk itu kita perlu yang namanya merumuskan terlebih dahulu kira-kira langkah-langkah penelitian yang akan kita pakai itu seperti apa ya, dalam artian ini adalah tahapan penelitiannya. Jadi sudah jelas ya bahwa tahapan penelitian itu adalah langkah-langkah penelitian. Nah, seperti itu ya gampangnya. Kemudian menentukan pengukuran dan teknik pengumpulan data. Nah, ini sudah masuk ke dalam metodologi ya, berkaitan dengan teknik seperti apa yang mau kita ambil untuk mengumpulkan data. Nah, ada banyak ya teknik pengumpulan data, nanti mungkin akan lebih jelas, akan lebih banyak kita bahas di bagian akhir. Kemudian menganalisis dan menginterpretasi data. Nah, kebetulan ya sekarang juga kita kaitannya dengan lomba Satria Data. Kita akan lebih banyak megang atau berkecimpung dengan data. Jadi yang pasti nanti data setelah dikumpulkan ya tidak langsung dibuat kesimpulan seperti apa ya, di terawang dibuat kesimpulan, tidak seperti itu, tapi ada prosesnya juga. Ada yang data harus diolah terlebih dahulu ya, harus difilter terlebih dahulu, kemudian setelah itu harus dianalisis ya, habis dianalisis perlu diinterpretasikan. Nah, seperti itu. Yang masih panjang jalannya. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini perlu ada. Kenapa? Karena di awal kita pasti punya yang namanya rumusan masalah. Nah, rumusan biasanya dia ada di bagian awal ya, mengidentifikasi masalah. Itu sudah ada di dalam kesatuan itu. Jadi kesimpulan ini nantinya perannya adalah sebagai penyedia jawaban. Apa sih jawaban dari rumusan yang sudah kita buat di bagian awal itu? Nah, jawaban penelitiannya seperti apa? Penyelesaian permasalahannya seperti apa? Nanti dia ada di bagian kesimpulan.
Dan terakhir ya adalah penyusunan laporan. Jadi untuk langkah-langkah metode ilmiah secara garis besar seperti ini ya, mau itu skripsi, tesis, disertasi, kemudian apa yang akan kita bahas sekarang ya, ada makalah, esai ya, semua secara garis besar sama ya poinnya. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis karya tulis ilmiah. Oke, yang pertama ini mungkin hanya sekian dari banyak hal-hal ya, silakan Anda bisa googling sendiri. Untuk hal yang pertama tentu adalah bahwa seorang peneliti itu, seorang penulis ya, penulis dari karya tulis ilmiah itu dia harus memiliki keterampilan untuk apa ya, berbahasa ataupun menuangkan gagasan dalam bahasa yang baik dan benar. Ya, jadi nulisnya harus sesuai dengan bahasa yang baku gitu ya. Jadi tidak menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, itu fokusnya di situ ya. Kemudian yang kedua, pemahaman akan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan persyaratannya. Nah, kaidah penulisan ilmiah seperti apa? Seperti misalkan penelitiannya dia harus logis ya. Kalau mau bikin asumsi, asumsinya harus logis, harus berdasarkan real data yang ada misalkan. Kemudian apalagi? Harus berpikir kritis ya. Kritis itu artinya masalah yang dia munculkan gitu ya. Itu harus benar-benar difokuskan untuk gimana sih caranya supaya masalah ini bisa memang diselesaikan dengan baik ya, dengan metode yang akan saya gunakan seperti itu. Kemudian terakhir, kemampuan menyajikan karya tulis dengan menggunakan format tertentu yang sudah baku. Nah, ini mungkin poinnya ya, karena kadang di beberapa event mereka menggunakan atau melampirkan format yang berbeda-beda. Sebut saja misalkan kalau kita mau mempublikasikan sebuah paper ya atau sebuah artikel di jurnal-jurnal tertentu. Nah, biasanya jurnal penyedianya itu dia juga tidak sama untuk formatnya. Kadang ada yang formatnya seperti ini ya, ada yang formatnya seperti itu. Nah, itu semuanya memang tergantung kepada penyedianya ya atau jurnalnya masing-masing atau pembawanya. Nah, seperti halnya misalkan di lomba ini, kalau teman-teman baca di pedoman ya, pedoman Satria Data, kita kan ada empat jenis lomba, ada NSC, ada SIC, kemudian ada SEC, dan terakhir kalau tidak salah namanya adalah BDC ya. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing lomba itu pun mereka kan juga meminta format yang berbeda-beda. Nah, inilah yang memang dari setiap penyedia itu kadang memang pingin formatnya berbeda. Cuma dari sekian format yang berbeda itu ya sebenarnya isinya sama ya. Paling tidak untuk formatnya dia ada pendahuluan, isi, penutup seperti itu ya. Untuk format secara umum, secara garis besar. Nah, jenis-jenis karya ilmiah. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas, yang akan kita fokuskan pada materi hari ini. Jadi memang hanya kita batasi pada 3 contoh karya ilmiah ini aja. Ini pun kita bagi ke dalam 2 pertemuan ya. Di pertemuan pertama kita akan coba sampai esai ya, kemudian nanti poster mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, apa aja yang mau kita bahas? Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, yang pertama adalah makalah, kemudian esai, dan poster ilmiah. Nah, makalah ya, makalah itu saya yakin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata makalah ya, karena mungkin yang paling gampang, yang paling sering diingat ya dari laporan ilmiah itu adalah bikin makalah ya. Apa isinya makalah ya? Seperti yang saya bilang tadi, standar itu adalah pokoknya ada pendahuluan ya, ada isi, ada penutup. Itu yang paling basic, yang paling standar ya. Biasanya pun dulu di SMA mungkin pada beberapa mata pelajaran pernah diminta untuk membuat makalah seperti ini ya, atau laporan. Nah, itu termasuk ke dalam jenis makalah yang akan kita bahas juga pada hari ini.
Kemudian esai. Nah, ini mungkin hanya beberapa atau segelintir orang yang tahu karena mungkin untuk esai selain mungkin dibahas di mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya sewaktu SMA dulu ya, atau mungkin hanya terbatas pada teman-teman yang sering mengikuti lomba ilmiah, lomba esai. Nah, kadang kalau di Metolit ya di perkuliahan kita kan untuk esai mungkin tidak sering dibahas ya karena memang lebih memfokuskan kepada skripsi. Kemudian terakhir adalah poster. Ya, poster ilmiah. Nah, ini kalau kata-kata poster saya yakin juga teman-teman sudah pasti tahu ya poster seperti apa. Jadi kayak seperti pengumuman ya. Ukurannya pun macam-macam ya, dari mulai A4 ya, folio, kemudian yang paling besar ukuran B3 misalkan, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana cara kita memuat seluruh informasi yang ingin kita informasikan ke dalam sebuah media terbatas. Nah, kenapa disebut terbatas? Karena ya hanya selembar itu aja. Jadi gimana caranya kita memasukkan semua tanpa ada yang kurang ya atau ketinggalan seperti itu. Oke, mungkin kita mulai aja, kita masuk, kita spesifikkan ke dalam jenis yang pertama yang akan kita bahas kali ini, yaitu makalah. Nah, di sini sudah saya sediakan definisinya. Jadi makalah itu bisa diartikan sebagai suatu ya atau salah satu karya tulis ilmiah yang bentuknya formal, sehingga semua kata dan kalimat yang terdapat di dalamnya harus mengikuti kaidah EYD ya atau ejaan yang disempurnakan yang baik dan benar. Nah, teman-teman boleh nih googling pengertiannya dari sumber yang lain juga ya. Silakan bebas. Kemudian untuk jenis-jenis makalah itu ada beberapa yang saya sebutkan di sini ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis makalah seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Ada makalah deduktif, kemudian induktif ya, kajian serta makalah kerja. Nah, jadi ini mungkin tergantung kepada orang yang merumuskan. Mungkin kalau di sumber-sumber yang lain, teman-teman mungkin akan mendapatkan beberapa pengkategorian untuk makalah dalam bentuk yang lain. Silakan, nggak apa-apa ya. Oke, jadi untuk makalah deduktif. Nah, mungkin istilah deduktif induktif teman-teman sudah pernah tahu ya di mata kuliah yang lain ya, atau mungkin di SMA dulu juga sudah pernah dibahas. Jadi kalau deduktif itu berarti makalahnya ya dia berdasarkan kepada kajian teoritis ya dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian kalau induktif berarti makalahnya itu dia ditulis berdasarkan data yang empiris dan bersifat objektif ya, berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Kemudian kalau kajian, nah untuk makalah kajian ini biasanya beberapa mengartikan ya, kalau untuk makalah kajian ini biasanya digunakan sebagai sarana pemecahan ya untuk suatu permasalahan yang kontroversial. Jadi
mungkin ada beberapa permasalahan, kemudian dipecahkan. Nah, itu dibahas di makalah kajian. Kemudian makalah kerja, nah ini makalah kerja merupakan makalah yang dibuat dari hasil penelitian, ya, dan memungkinkan bagi penulis ya atau penelitinya untuk memberikan pendapat ya atau berargumentasi dari suatu topik permasalahan yang diangkat ya atau dari proses penelitian yang sudah dikerjakan. Nah, jadi mungkin kalau di tahapan kita ya dalam hal kita lagi ikut lomba ini, mungkin kita masuk ke dalam jenis makalah yang terakhir ya, makalah kerja seperti itu. Nah, sistematika penulisan makalah. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jadi untuk sistematika ini mungkin kita berpedoman atau merujuk kepada standarnya ya, standar karya tulis ilmiah, ada cover, kata pengantar, daftar isi ya, pendahuluan, pembahasan, penutup, dapus, lampiran. Ya, nomor 9 nggak ada, kosong. Jadi minimal seperti ini, ada mungkin beberapa yang minta tambahan abstrak juga, ada yang tidak, ada yang minta. Nah, itu juga sistematika yang lain ya, model yang lain. Untuk cover, saya yakin juga teman-teman pasti tahu ya, cover itu kan berarti halaman judul ya, bagian depannya seperti apa, kata pengantar ya kata pengantar ya, kata pengantar berarti kata-kata yang biasanya ditambahkan oleh penulis ya, yang isinya bisa greeting, penyampaian terima kasih dan sebagainya. Kemudian daftar isi saya yakin sudah tahu ya, isinya ya berarti tampilan mengenai apa ya? Tampilan mengenai list ya, list bab ataupun subbab yang akan dibahas ya. Kemudian bab 1 pendahuluan ya, sama halnya dengan skripsi. Kalau di bab 1 pendahuluan kita ada latar belakang, rumusan, kemudian tujuan ya, apalagi batasan ya, seperti itu. Pembahasan berarti sudah masuk ke dalam ranah tinjauan pustaka atau literatur review. Kemudian penutup, nah penutup berarti kalau di versi singkatnya, kalau penutup berarti kesimpulan, saran ya, seperti itu. Atau kalau deskripsi mungkin kan kita perbanyak lagi ya babnya ya, ada metodologi ya, itu bisa dimasukkan ke dalam pembahasan ya. Kemudian ada apa lagi? Ada hasil dan analisis data mungkin ya, dan yang bisa kita kategorikan ke dalam pembahasan gitu. Kemudian dapus, daftar pustaka, ini berfungsi sebagai bagian yang memuat apa ya namanya, rujukan ya, rujukan yang kita pakai dalam melakukan penelitian ya. Kemudian lampiran ini mungkin kalau kita ngasih prosesnya di bagian pembahasan terlalu banyak ya, berhalaman sampai berlembar-lembar, nah kita bisa cut, kemudian kita bisa kasih ke lampiran ya, taruh di bagian lampiran. Oke, jadi kalau kita lihat ya, untuk secara umum, secara garis besar, substansi dari sebuah penelitian ya, sebelum kita menghasilkan yang namanya laporan atau karya tulis ilmiah, jadi yang paling awal, yang paling pertama, kita harus punya alasan ya. Kenapa sih kita angkat metode itu? Kenapa sih kita kok ngangkat permasalahan itu? Kenapa kita mau mengangkat topik tersebut? Alasannya apa? Kenapa kita mau menggunakan metode A atau B atau C? Nah, semua itu masuk ke dalam latar belakang. Jadi, latar belakang ini adalah suatu argumentasi dari peneliti yang bisa ditambahkan dengan suatu data-data empiris ya, yang berfungsi untuk menguatkan alasan kenapa kok akhirnya permasalahan tersebut ingin diselesaikan ya. Nah, dari situ ketika sudah ada masalah ya, ketika peneliti sudah memiliki gambaran kira-kira masalahnya mau dikemanakan, nah ada yang namanya tinjauan teori. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tinjauan teori ini atau kajian teoristik ini dia berfungsi untuk mendukung landasan penelitian. Ya, jadi hal-hal yang bisa memberikan penjelasan lebih ya terkait dengan masalah yang ingin diselesaikan.
Kemudian selain kajian teoristik, perlu juga kita punya yang namanya metodologi yang bagus. Jadi bagus itu maksudnya dia terstruktur ya, mulai dari yang paling sederhana ya sampai yang paling kompleks. Nah, paling sederhana seperti apa ya? Kita rumuskan dulu, kita mau masuk ke dalam metode kuantitatif misalkan ya atau kualitatif. Kemudian tahapannya maunya seperti apa? Apakah kita mau menganalisis data terlebih dahulu atau kita mau mengumpulkan data? Nah, yang paling sederhana kan tentu kita mau mengumpulkan data terlebih dahulu, baru kita teruskan step-stepnya sampai nanti yang paling kompleks, analisis data. Dan seterusnya yang lain ya. Jadi semuanya yang berhubungan dengan runtutan ya berkaitan dengan tahapan penelitian kita masukkan ke dalam metodologi penelitian. Meliputi metode, ada teknik, instrumen, nah semua masuk ke dalam metodologi penelitian. Nah, dari situ kita sudah punya masalah ya, kita sudah punya landasan yang bisa memperkuat tujuan kita menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita sudah punya modal tahapan-tahapan penyelesaian masalahnya, nanti harapannya akan terwujud, akan ada output yaitu penyelesaian. Ya, jadi tidak serta-merta kita punya latar belakang yang baik kemudian langsung penyelesaiannya timbul. Tidak demikian ya. Jadi perlu adanya dukungan yang lain yaitu teoritis yang baik ya, kajian teoritis yang bagus ya, didukung dengan data empiris yang bagus maksudnya. Kemudian ada juga metodologi yang baik. Jadi bagaimana cara kita bisa membuat struktur atau langkah-langkah penelitian yang baik ya, yang kita mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, kalau semua sudah terwujud, nah pasti harapan untuk kita untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan baik itu pasti akan terjadi ya. Jadi tidak hanya di sekedar harapan atau angan-angan semata. Nah, dari situ kita mungkin bisa masuk ke bagian apa ya? Cover ya. Kalau cover itu halaman judul dia biasanya selain memuat nama peneliti, kemudian latar belakang atau background ya, tentu dia memuat yang namanya judul penelitian. Nah, semua pasti sudah tahu ya, judul penelitian itu maksudnya seperti apa. Ya, jelas ya, judul penelitian berarti apa? Judul itu bisa kita kategorikan sebagai ini bahas tentang apa sih gitu ya, atau nama kegiatannya apa, nama penelitiannya apa. Nah, itu judul penelitian kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi judul penelitian ini merupakan atau boleh kita bilang sebagai unsur yang paling pertama muncul dalam sebuah penelitian. Kadang kan kalau kita sebagai peneliti sudah punya ancang-ancang ya atau gambaran pengen menyelesaikan masalah apa, kemudian kan langsung ini ya muncul dalam pikiran, oh nanti pengennya judulnya seperti ini. Ya, nah itu biasanya muncul di awal memang untuk judul penelitian ini. Oke, kriteria judul. Nah, ada beberapa kriteria ya. Mungkin di sumber yang lain bisa kurang atau bisa lebih ya. Ini saya coba ambil atau ringkas dari beberapa sumber yang ada. Jadi yang pertama pastinya sebuah judul penelitian itu diharapkan dia bisa menarik minat peneliti. Ya, jadi judul yang menarik, judul yang diminati oleh peneliti itu akan memberikan motivasi tersendiri ya atau motivasi lebih bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya atau untuk menyelesaikan penelitiannya sampai akhir. Karena tidak jarang peneliti itu hanya sebatas memulai tapi bingung ya mau menyelesaikan seperti apa. Nah, mungkin dari judul yang baik, nah itu selain bisa men-trigger peneliti untuk apa ya, untuk pengen menyelesaikan gitu ya dengan baik, itu biasanya juga akan membuat apa ya, membuat ketertarikan sendiri bagi orang lain untuk melihat, bukan melihat ya, untuk pengen tahu gitu ya, apa sih penelitian ini kok judulnya bagus, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua,
mampu dilaksanakan oleh peneliti. Nah, ya, jadi judul yang mudah dilaksanakan oleh peneliti itu akan memperlancar dalam proses penelitian, ya, sehingga hambatan yang dilakukan selama penelitian dapat diatasi dengan mudah. Oke, mungkin ini kaitannya dengan seperti ini. Kaitannya mungkin dengan topik ya, dengan tema penelitian ya, karena kadang kita juga harus punya batasan ya sebagai peneliti, kita harus punya gambaran kira-kira kalau dari topik ini bisa nggak ya permasalahan ini diselesaikan. Nah, jadi mungkin itu tergantung kepada kejujuran si peneliti untuk bisa menaksir ya bagaimana masalah tersebut bisa diidentifikasikan ya, sehingga tidak hanya dia akan dimudahkan ya dalam prosesnya ya, tapi juga si peneliti itu pasti punya gambaran ini bisa nggak ya diselesaikan gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Nah, jadi sebuah judul itu dia seharusnya dapat dimanfaatkan ya dalam sebuah pengembangan ilmu ya. Tujuannya tidak lain dari pengembangan ilmu itu adalah apa kira-kira judulnya. Jadi gimana caranya supaya dari penyelesaian permasalahan yang kita buat atau yang kita angkat itu ada tidak kegunaannya atau manfaatnya untuk masyarakat. Jadi semua kembali lagi ke dalam ini ya, masyarakat. Kira-kira kalau kita ngerjakan seperti ini, efeknya apa ya buat masyarakat? Ada manfaatnya nggak ya buat masyarakat? Seperti itu. Kemudian keempat, cukup tersedia data. Ya, jadi kita sekarang ke modal. Modal berupa data. Ya. Nah, seorang peneliti seperti yang saya bilang tadi ya, ketika dia mengidentifikasi ya masalah yang akan dia angkat, dia juga harus bisa menaksir kira-kira bisa nggak ya data-data penelitian mudah diperoleh ya. Jadi pas awal itu kita harus bisa bukan menarget ya, ngira-ngira lah pokoknya ya. Kalau permasalahan seperti ini ya, datanya saya bisa ambil dari mana aja. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan penelitian yang sekiranya datanya belum ada atau mungkin datanya sulit kita peroleh ya di masyarakat misalkan. Kemudian 5, judul yang baik ya hendaknya menghindari duplikasi dengan judul yang lain ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah membaca sebuah penelitian lain dengan judul A misalkan, nah kalau mungkin teman-teman mau ambil topik serupa, jangan sampai ngeplak A, B, C sampai Z hurufnya sama ya dengan penelitian atau judul penelitian yang sudah ada. Ya, jadi kita harus punya karakteristik sendiri atau ciri khas sendiri. Apa sih yang membedakan penelitian kita atau karya tulis ilmiah kita ya atau laporan penelitian kita dengan karya tulis yang lain ya, harus ada karakteristiknya tersendiri. Berikutnya berisi variabel yang akan diteliti. Jelas ya ini ya. Jadi judul itu sebaiknya mengandung 2 unsur variabel yang akan diteliti ya, mengingat judul merupakan bagian dari keseluruhan isi penelitian. Nah, variabel seperti apa? Semuanya pasti sudah tahu ya. Variabel ada variabel independen, variabel dependen. Nah, dalam judul seyogyanya, sebaiknya dia harus mengandung 2 unsur variabel tersebut ya. Kemudian oke ya, judul harus berupa kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan sudah bisa memahami ya, kalimat pertanyaan berarti kalimat yang masih menggantung kalau boleh kita bilang ya. Apa yang dimaksud dengan sistematika misalkan, sistematika yang lain, sistematika bla bla bla, misalkan seperti itu. Nah, itu kan masih menggantung. Jadi sebaiknya yang namanya judul itu harus menggunakan kalimat pernyataan. Sebab kenapa? Sebab akan lebih mudah dipahami ya oleh pembaca terutama. Kemudian yang terakhir ya, yang namanya judul dia harus jelas, harus singkat dan harus tepat ya. Gimana caranya? Sebuah judul itu dia harus mengandung
isi yang jelas ya, singkat dan tepat ya terhadap masalah yang akan diteliti. Nah, sifat jelas ya, kemudian sifat singkat, tepat. Nah, itu akan lebih memudahkan seseorang untuk bisa memahami isi secara keseluruhan ya. Apa sih yang mau diteliti di situ? Nah, kemudian untuk informasi secara umum ya biasanya untuk jumlah kata maksimum yang bisa di-include-kan ke dalam sebuah judul itu kurang lebih adalah sebanyak 20 kata ya, kurang lebih sebanyak 20 kata. Oke. Sebelum kita ke abstrak ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk format ya, format itu dari satu karya tulis ilmiah dengan karya tulis ilmiah yang lain dia beda-beda. Ada yang mungkin dari kata pengantar, daftar isi, kemudian langsung lanjut pendahuluan. Tapi ada juga mungkin yang minta ada abstraknya, kayak misalkan kalau skripsi ya, skripsi itu kan kita harus mencantumkan abstrak ya dalam dua bahasa, ada Indonesia, kemudian ada English ya. Nah, di karya tulis ilmiah tertentu pun juga kadang demikian ya, ada yang minta ada disertakan abstrak ya, kemudian ada yang tidak, jadi tergantung dari penyedianya. Oke, kita lanjut ke abstrak dulu. Nah, apa sih abstrak? Abstrak itu adalah atau bisa kita sebut ya sebagai komponen yang penting juga ya di sebuah karya tulis ilmiah. Nah, biasanya abstrak ini terletak di halaman awal karya tulis ilmiah. Kalau di laporan penelitian ya, semisal seperti makalah atau skripsi, abstrak itu tempatnya di bagian sebelum pendahuluan. Kalau misalkan di paper ya atau artikel, abstrak itu tempatnya di bagian paling atas ya sebelum masuk introduction. Kemudian apalagi? Abstrak, isinya apa sih abstrak itu? Nah, abstrak isinya adalah rangkuman ya atau bukan resum ya, ya rangkuman lah ya, gambaran penelitian secara keseluruhan. Jadi rangkuman dari penelitian yang dilakukan. Jadi abstrak di sini dia berfungsi memberikan gambaran kepada pembaca mengenai apa isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke latar belakang, kita mulai masuk ke pendahuluan ya. Jadi seperti yang mungkin tadi sudah saya sampaikan, latar belakang itu dia berisi paparan-paparan ya atau alasan-alasan, uraian-uraian ya yang melatar belakangi seorang peneliti memilih judul penelitiannya atau memilih topik penelitiannya. Nah, biasanya untuk latar belakang itu memang berisi fenomena-fenomena ya yang mengantarkan pada pembahasan mengenai timbulnya masalah yang diangkat. Nah, apa saja hal-hal yang terdapat dalam latar belakang? Kita lihat ada kondisi aktual ya, ada kondisi ideal, kemudian perbandingan dan penyempurnaan, kemudian ada juga solusi. Nah, apa sih aktual atau kondisi aktual itu? Jadi kalau kondisi aktual ya kadang kalau kita baca latar belakang kan kadang kita baca juga ada peneliti yang menguraikan mengenai kondisi yang sedang terjadi ya berkaitan dengan masalah yang diangkat. Nah, itu namanya kondisi aktual. Jadi kondisi aktual itu merupakan kondisi yang sedang terjadi ya saat itu atau juga bisa menceritakan mengenai perbedaan situasi antara kondisi saat itu ya dengan kondisi yang diinginkan terjadi atau yang dicita-citakan terjadi. Kemudian untuk kondisi ideal, nah ini kondisi ideal berarti yang diinginkan ya, mencakup keadaan yang dicita-citakan, diinginkan atau diharapkan
untuk terjadi, ya, di mana biasanya untuk kondisi ideal ini dia dituangkan ke dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih dari penyelesaian permasalahan tersebut, ya, atau dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian yang ketiga, perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Nah, ini yang mungkin kadang terlewatkan ya oleh mahasiswa, terutama mungkin dalam mengerjakan skripsi. Jadi seharusnya ketika kita membuat sebuah latar belakang, ya, akan lebih baik kalau kita juga mencantumkan paparan mengenai penelitian terdahulu yang sifatnya relevan, ya, atau berkaitan dengan permasalahan yang kita angkat di penelitian kita. Jadi ngambil yang bisa mungkin permasalahannya sama, ya, tapi diselesaikan dengan metode yang berbeda, ya, atau mungkin metodenya sama tapi permasalahannya berbeda, ya, atau mungkin kondisi yang lain, ya. Jadi pokoknya kondisi tersebut harus ada benang merahnya atau harus ada relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, untuk perbandingan dan penyempurnaan ini di poin ketiga ini, seorang peneliti bisa menceritakan, ya, atau mengulas mengenai riwayat penulisan terdahulu dan bagaimana penelitian tersebut atau penelitian kita dilakukan sehingga dapat menjadi penyempurna atau pengembangan terhadap penelitian yang sudah ada. Jadi memang harapannya arahnya nanti adalah bagaimana penelitian kita, ya, bisa menjadi penyempurna atau pengembangan dari penelitian-penelitian yang sudah ada, seperti itu. Jadi mau melanjutkan penelitian yang sudah ada, yang sudah pernah dilakukan, nah itu boleh. Kemudian, nah setelah ketiga hal tadi dilakukan, ya, kemudian diuraikan ke dalam sebuah latar belakang, dalam suatu latar belakang, nah langkah selanjutnya adalah harus mencantumkan kira-kira gambaran solusinya seperti apa. Nah, solusi itu tadi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi kita harus punya uraian tersendiri, ya, paparan tersendiri mengenai kira-kira bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Bagaimana solusi yang kita tawarkan. Nah, ini di poin terakhir latar belakang seharusnya mencantumkan hal ini. Nah, oke, berikutnya adalah kriteria latar belakang. Jadi mungkin untuk latar belakang di sini saya bahas agak banyak, ya, karena memang ini apa ya, krusial, ya. Artinya memang nggak bisa kita pungkiri latar belakang itu penting. Bahkan kadang ada beberapa yang mengatakan bahwa latar belakang itu seharusnya kita tuangkan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, ya, bukan merupakan copy paste misalkan, ya, dari data yang sudah ada, ya. Tidak berarti kita tidak bisa menyertakan data empiris sebagai bahan uraian di latar belakang, bukan seperti itu, ya, tapi akan lebih baik bahwa selain kita melampirkan data empiris, ya, dari kondisi aktual ataupun ideal yang terjadi di sekitar kita, ada baiknya kita juga mengungkapkan bagaimana argumentasi kita sebagai peneliti terhadap data empiris yang kita punya itu, ya. Kemudian baru bagaimana gambaran solusinya. Oke, jadi secara ringkas, ya, untuk kriteria ini. Nah, jadi secara ringkas masalah yang biasa diangkat menjadi sebuah topik penelitian yang baik itu dia seharusnya memenuhi beberapa kriteria, ya. Yang pertama adalah masalah tersebut dia memiliki arti penting, ya, baik perkembangan ilmu maupun bagi kehidupan sehari-hari. Ya, jadi memang sebaiknya kebermanfaatannya terasa, ya, baik untuk kita, untuk instansi tempat kita berada, atau lebih umum untuk masyarakat yang lain, ya.
Kemudian yang kedua memiliki daya tarik kuat, ya ini mungkin hubungannya dengan kemanfaatan tadi, ya jadi dia harus punya manfaat, ya baik tidak hanya bagi pribadi, tapi juga bagi masyarakat. Kemudian secara operasional bisa diteliti. Nah ini seperti yang saya bilang tadi ya, jadi seorang peneliti itu harus punya gambaran kira-kira masalah itu secara operasional bisa nggak diselesaikan, ya ada nggak solusinya. Nah itu harus punya gambaran dulu ya seorang peneliti. Kemudian juga terakhir dia tidak boleh terlalu singkat ya atau juga terlalu luas. Jadi latar belakang itu dia harus pas, nggak boleh terlalu banyak berlembar-lembar sampean ya, atau nggak boleh terlalu sedikit juga ya. Nah tidak boleh terlalu singkat. Nah karena kenapa demikian? Karena ya memang merupakan dasar meneliti ya. Jadi latar belakang ini dia harus mampu menguraikan semua alasan ya dari peneliti itu kenapa kok mengambil penelitian tersebut. Kemudian tidak boleh terlalu luas karena dikhawatirkan akan menjadi apa ya, bias ya. Bias itu rancu ya. Jadi akan malah kemana-mana nanti penyelesaiannya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin apa yang kita sampaikan dalam sebuah latar belakang atau introduction ya, itu sudah harus merupakan intisari yang jelas. Kemudian rumusan masalah ya. Oke, rumusan masalah itu sudah jelas ya, dia isinya adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya ya melalui sebuah pengumpulan data. Nah, kriterianya apa aja? Yang pertama, berbentuk kalimat tanya, jelas ya, bukan merupakan kalimat pernyataan. Kalau kalimat pernyataan tadi takutnya malah sama kayak judul ya. Jadi kalau rumusan masalah dia harus berbentuk kalimat tanya. Kemudian disusun secara singkat, padat, dan jelas. Ya, kemudian researchable, artinya memang bisa diteliti. Ya, kemudian visible, kita bisa menentukan nanti seperti apa gambaran penyelesaiannya. Ya, kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi sesuai dengan background si peneliti. Misalkan kalau kalian orang matematis, jadi kan ngambil penelitiannya yang seputar itu gitu loh, tidak ke sejarah dan sebagainya ya. Itu kan mungkin agak jauh cakupannya. Nah, berikutnya adalah batasan masalah. Jadi batasan itu adalah hal yang membatasi ruang lingkup masalah ya. Jadi batasan masalah adalah ruang lingkup masalah. Nah, kenapa sih kok kita perlu yang namanya batasan masalah? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di layar gitu ya. Jadi batasan masalah itu diperlukan agar pembahasan tidak terlalu luas ya kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi utama. Jadi penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Nah, kalau tadi sudah gambaran dari makalah ya, sekarang kita ke esai. Nah, apa sih esai itu? Nah, di sini esai bisa kita deskripsikan atau definisikan sebagai sebuah karangan yang membahas suatu masalah sepintas lalu dari sudut pandang penulisnya. Ya, biasanya memang esai itu adalah ekspresi tulis opini dari penulisnya, di mana opini itu berkaitan dengan argumentasi ya atau sesuatu yang ada di dalam pikiran seseorang ya. Esai dia berasal dari opini ya mayoritas, kemudian opini sendiri dia memang asalnya dari sebuah topik yang dimunculkan atau muncul ya. Kemudian seperti yang saya bilang sebelumnya, dasar esai adalah argumen atau opini dari peneliti, tapi ya tidak semua opini bisa jadi argumen esai ya. Ini mungkin bergantung kepada background-nya. Karena kadang kalau kita dari orang eksak ya biasanya kan kalau kita nyusun esai maka harus ada data-data empirisnya dulu baru kita argumentasikan sesuai dengan langkah-langkah ilmiah yang ada ya. Mungkin beda dengan kalau yang background-nya dari non eksak ya, dia akan punya ininya sendiri, rules-nya sendiri ya.
Kemudian esai berbeda dengan artikel ya. Ya, feature ini sama kayak hampir mirip dengan artikel. Jadi bedanya di mana? Mungkin bedanya terletak di formatnya ya. Lebih kepada formatnya. Nanti di belakang mungkin ada uraian mengenai formatnya. Nah, karakteristik esai, nah teman-teman bisa lihat di sini, mungkin akan lebih banyak kalau cari sumber yang lain, silakan ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, esai itu bentuknya prosa, kemudian singkat, ya, dia memiliki gaya tersendiri, tergantung kepada penulisnya, karena sekali lagi setiap penulis dia memiliki gaya penulisan atau gaya bahasa sendiri, ya, selama tidak keluar dari kaidah ilmiah penulisan. Kemudian selalu tidak utuh, dalam artian itu kadang sebuah esai bisa jadi dia bisa dikatakan belum selesai atau masih menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu bisa aja seperti itu. Kalau laporan ilmiah kan dia sudah jelas, ya, sudah jelas jawabannya seperti apa. Nah, esai mungkin tidak selalu seperti itu, ya. Kemudian memenuhi keutuhan penulisan tetap ya ada kaidah-kaidah yang harus kita masukkan ke dalam sebuah penulisan esai. Kemudian bersifat personal, ya, karena dia memang pengaruhnya adalah dari penulis, maka tergantung personal si penulisnya masing-masing ya. Tipe esai ya ada esai personal, deskriptif, naratif, ya, persuasif, reflektif, kritik dan lain sebagainya ya. Sesuai dengan namanya. Kalau personal mungkin dia lebih kepada menjelaskan mengenai hal-hal pribadi penulis ya atau hal-hal personal penulis. Kemudian esai deskriptif mungkin lebih kepada bagaimana mendeskripsikan sesuatu hal ya. Naratif berarti menceritakan ya, persuasif berarti mengajak ya atau argumentasi ya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk skema structure dari esai sama kurang lebih ya seperti laporan ilmiah atau laporan penelitian pada umumnya. Jadi ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Ya, pendahuluan isinya adalah latar belakang ya, pernyataan umum misalkan ya. Kemudian isi berarti argumentasi yang tentunya didukung oleh fakta atau data yang ada. Kemudian penutup berarti sintesis ya, dia membuat rangkuman ibaratnya seperti itu ya, membuat apa sih yang udah dibahas di bagian sebelumnya itu disintesis lagi, kemudian diberikan kesimpulan dan final comment. Nah, kemudian untuk bagian esai ada judul, pendahuluan, pembahasan ya, kesimpulan dan dapus ya. Jadi kurang lebih sama saya kira ya. Tetap intinya ada pendahuluan, isi, penutup ya. Cover juga pasti judul ya. Karena kalau penelitian nggak ada judul kan kayak manusia nggak punya nama sih, seperti itu ya. Dapus juga dia sifatnya penting karena dari setiap argumentasi yang diberikan oleh seorang penulis, baik penulis karya tulis yang lain atau penulis esai, nah dia pasti harus punya landasan data dari mana? Apakah dia datanya memang real, data real ya, atau mungkin datanya hanya bersifat argumentasi semata ya. Kemudian, nah ini mungkin untuk bagian esai bergantung kepada penyedia masing-masing ya, berbeda mungkin antar penyedianya. Jadi kalau mungkin di lomba Satria Data ini untuk bagian esai dia mungkin berbeda dengan yang dituliskan di layar ya. Jadi untuk bagian esai kita kembalikan lagi ke penyedianya ya, karena dia pasti berbeda-beda. Ada mungkin esai yang minta dituliskan dengan menggunakan font Times New Roman. Ada juga mungkin yang minta esai dituliskan dengan menggunakan font Arial. Kadang ada seperti itu, beda-beda ya. Kemudian yang jelas ada judul ya, pendahuluan, isi, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, makalah sudah ya, kemudian esai sudah. Nah, sekarang kita akan secara khusus membahas apa sih yang ada di dalam yang kita bilang tadi ya. Karena kan tadi saya bilang basicnya sebuah karya tulis ilmiah itu dia ada pendahuluan, ada isi,
kemudian ada penutup ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai bagian awal pendahuluan ya, ada latar belakang, rumusan, tujuan ya, mungkin manfaat juga, kemudian ada batasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tengah atau bagian isi ya, atau kalau di beberapa karya tulis disebut sebagai bagian tinjauan pustaka. Oke, jadi tinjauan pustaka bisa diartikan sebagai uraian mengenai teori, temuan, atau bahan penelitian lain yang diperoleh dari rujukan atau bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian. Ya, nah di sini tinjauan pustaka itu bisa meliputi kajian teori, ya, dan juga kajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang tentu saja relevan dengan penelitian yang dilakukan ya. Jadi kalau tadi saya bilang di bagian latar belakang harus memuat paparan juga mengenai penelitian terdahulu. Nah, sebenarnya asalnya itu dari bagian ini. Jadi karena di tinjauan pustaka itu dia juga memuat penelitian terdahulu ya, hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tinjauan pustaka itu juga tempat untuk merumuskan hipotesis ya atau asumsi jika diperlukan. Ya, kembali lagi tidak semua penelitian dia mencantumkan hipotesis atau mencantumkan asumsi. Dalam artian di sini adalah mencantumkan secara secara bahasa ya, artinya pernyataannya ada ya. Tapi saya yakin meskipun pernyataan hipotesis atau asumsi tidak dinyatakan secara lugas dalam sebuah draft penelitian, tapi pasti seorang peneliti itu dia memiliki yang namanya ini ya, dugaan-dugaan sementara ya, atau jawaban sementara dari penelitian yang akan diselesaikan ya berdasarkan identifikasi masalah mungkin bisa ya, atau berdasarkan rujukan yang atau berdasarkan literatur review yang dia kerjakan ya. Nah, tahapannya seperti apa? Kita lihat yang pertama, kita bisa mengumpulkan pendapat atau teori yang ada atau berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian dari kumpulan beberapa teori itu, ya bisa kita bandingkan satu dengan yang lain, karena nggak mungkin semua kita masukkan ya ke dalam karya tulis kita, nggak mungkin ya. Jadi kita ambil, kita timbang ya mana yang kira-kira cocok untuk kita masukkan ke dalam karya tulis kita. Nah, jadi kita pilih yang paling relevan, yang paling baik ya untuk kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka. Kemudian, nah, ketika kita membandingkan akan lebih baik kalau kita mencari ya kelebihan dan kelemahan dari setiap teori yang ada. Jadi itu bisa memperkuat alasan kita pada pemilihan teori yang ada ya. Kemudian setelah kita timbang, tentu saja harus kita pilih ya. Setelah kita bandingkan satu teori dengan teori yang lain ya, kemudian kita bahas bagaimana kelemahan dan kelebihannya, tentu harus kita mau nggak mau kita pilih ya, mana yang mau kita cantumkan di bagian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka mungkin gambaran seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah metode ya dan metodologi. Jadi kalau kita lihat di bagian 3 skripsi, itu sebenarnya yang benar adalah metodologi. Jadi metode itu dia merupakan bagian dari metodologi. Nah, metodologi sendiri dia merupakan langkah atau tahapan secara keseluruhan yang kita pakai dalam penelitian. Jadi metode itu dia merupakan bagian dari metodologi. Nah,
Di metodologi, ya, oh ini saya kasih definisinya dulu ya. Jadi metodologi penelitian bisa kita definisikan sebagai langkah atau tahapan perencanaan dari sebuah penelitian ya dengan bantuan beberapa metode ya atau teknik atau alat atau tools dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan resiko kegagalan dan menekankan pada proses sasaran ya bagaimana nanti solusi bisa tercapai seperti itu. Nah, apa aja komponen dari metodologi? Jadi bagaimana yang pertama yang mungkin bisa kita masukkan ya ke dalam sebuah metodologi. Jadi yang perlu kita pikirkan pertama adalah bagaimana suatu proyek itu bisa dipecah ke dalam beberapa tahapan ya. Bagian ini masuk ke tahapan ini, bagian ini termasuk ke dalam tahapan itu. Nah, itu peneliti juga perlu memiliki wawasan ya bagaimana dia bisa mengkategorikan ya mana proses yang tepat untuk masuk ke dalam satu tahapan, kemudian mana proses yang lain yang tepat untuk masuk ke dalam tahapan yang lain. Ya, yang jelas ke dalam sebuah tahapan itu dia harus berjalan dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks, tidak mungkin dibalik ya. Kemudian apa yang dikerjakan pada setiap tahapan? Nah, ini jelas ya. Setiap tahapannya dia sudah harus punya gambaran. Tahapan A ngapain aja, tahapan B ngapain aja, dan seterusnya. Kemudian apa keluarannya? Outputnya kira-kira apa? Ya. Kemudian kapan setiap tahapan tersebut dikerjakan? Nah, biasanya ini bergantung kepada jadwal penelitian ya. Jadi seorang peneliti itu mau tidak mau harus punya target ya. Penelitian ini akan selesai pada bulan keberapa? Atau kalau mungkin dipecah lagi ke dalam tahapan-tahapannya, tahapan A misalkan, ini harus selesai dalam waktu berapa minggu misalkan. Tahapan B selesai dalam waktu berapa minggu dan seterusnya. Ya. Kemudian berkaitan dengan batasan, ya. Di awal ya kita sudah menentukan batasan masalah, ya. Jadi kira-kira dari tahapan yang sudah kita tetapkan itu sesuai enggak dengan batasan yang sudah kita tentukan juga. Nah, ini harus match juga. Jangan sampai nanti ternyata tahapan penelitian yang kita pilih justru akan memunculkan permasalahan baru. Ya kan, malah enggak sesuai dengan batasan kalau seperti itu. Ya. Kemudian siapa aja yang terlibat? Misalkan mau nyari data, nyebar kuesioner, respondennya kira-kira siapa? Kemudian kalau misalkan pakai wawancara, narasumbernya kira-kira siapa misalkan, ya dan seterusnya. Kemudian bagaimana proyek tersebut dikelola dan dikontrol. Nah, ini berkaitan kepada tahapan inti ya. Jadi kalau tahapan inti, kalau kita sudah mulai mengumpulkan data, biasanya kan ada olah data, ya, preparasi data. Preparasi data, olah data, kemudian apa lagi? Analisis data dan sebagainya ya. Kemudian alat pendukung apa yang digunakan? Nah, dia mau pakai instrumen apa? Mau pakai instrumen kuesioner kah? Atau pakai wawancara kah? Atau pakai yang lainnya? Nah, itu semua harus jelas ya di bagian metodologi ini. Oke. Kalau kita lihat tahapan secara umum ya dari suatu penelitian ya, ini sama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi pertama kita harus punya masalah terlebih dahulu ya. Kemudian kita cari literatur yang mendukung apa aja. Kemudian kita identifikasi masalahnya ya. Kita buat desain penelitiannya seperti apa ya. Kemudian kita kumpulkan datanya. Karena data itu kan pasti banyak ya. Nggak cuma berupa angka ya. Data itu kan nggak cuma kuantitatif aja, tapi mungkin dalam sebuah penelitian mau tidak mau ada data kualitatif juga. Nah, itu harus kita pikirkan juga gimana cara mengumpulkannya. Nah, berikutnya adalah analisa data. Ya, kalau analisa data ini mungkin dia tergantung kepada metode yang akan kita pakai. Karena setiap metode itu kan dia pasti punya karakteristik sendiri. Ya, mau dibikin seperti apa tahapannya.
Nah, berikutnya ini kebalik ya. Jadi kesimpulan dulu baru pelaporan. Jadi sebaiknya memang ketika kita sudah mau memulai menulis laporan hasil penelitian, sebaiknya memang kita sudah memiliki jawaban dari pertanyaan penelitian kita, ya. Karena kalau dibalik biasanya nanti akan lebih susah ya, dalam artian banyak revisinya malah ya kalau kita nulis dulu laporannya baru kita cari kesimpulan. Tapi memang gaya setiap peneliti beda-beda ya. Kadang ada peneliti yang sambil lalu bikin kesimpulan sambil nulis laporannya ya. Kadang ada yang bikin kesimpulan dulu baru nulis laporan ya. Jadi memang kembali kepada gaya personal peneliti masing-masing. Nah, berikutnya instrumen. Jadi instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, kenapa harus kumpulkan data? Jadi tentu saja untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, ya. Tujuannya adalah gimana caranya supaya permasalahannya bisa dicari solusinya, nah, kan itu. Jadi kita perlu yang namanya mengumpulkan data. Nah, apa sih manfaat penggunaan instrumen? Nah, yang pertama dapat membantu memperoleh data terutama ya. Kemudian dapat membuat informasi yang dapat direkam secara permanen. Jadi misalkan kita ngambil data pakai kuesioner. Nah, mungkin suatu saat kuesioner yang kita bikin itu, yang diisi oleh responden kita, bisa menjadi data juga untuk penelitian yang lain di masa yang akan datang. Ya, jadi dia bisa merekam informasi yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Nah, apa aja instrumen penelitian? Ya, beberapa di antaranya adalah ada wawancara, ada kuesioner. Jadi ini saya sertakan yang sekiranya masuk ke dalam penelitian kuantitatif ya, karena kan dimungkinkan untuk lomba ini jenis penelitiannya dia bersifat kuantitatif ya. Jadi beberapa instrumen yang bisa kita pakai bisa wawancara atau kuesioner. Oke, berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, sama seperti format yang mungkin pada setiap penyedia layanan dia beda-beda ya menentukan formatnya. Untuk Dapus pun demikian ya. Kadang kalau kita tengok artikel aja, paper ya, jurnal A sama jurnal B menetapkan style untuk daftar pustakanya juga berbeda-beda ya. Ada yang pakai Harvard, ada yang mungkin pakai style yang lain ya. Nah, itu beda-beda. Ada yang mungkin pakai style sendiri, yang menciptakan style sendiri. Yang jelas apapun penyedianya, seorang peneliti yang ingin misalkan mempublikasikan ya ke dalam sebuah jurnal ataupun penyedia yang lain, dia harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk Dapus kembali lagi ke style penyedianya sendiri ya. Kadang penyedia itu beda-beda menetapkan bagaimana style untuk penulisan rujukannya. Kalau misalkan sekarang kita merujuk kepada lomba Satria Data, nah berarti nanti untuk style penulisan kita harus menyesuaikan dengan style penulisan yang sudah ditetapkan oleh tim panitia. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa style saya sertakan di sini. Nah, jadi untuk buku misalkan, nah biasanya kan kalau buku kita pakai mencantumkan nama penulis terlebih dahulu ya. Jadi nama belakang yang dicantumkan, kemudian nama depan disingkat, kemudian titik, tahun publikasinya tahun berapa, kemudian judul dicetak miring ya. Kalau ada edisi dicantumkan, kalau nggak ada langsung ke penerbitnya apa ya, tempat publikasinya di mana. Contohnya seperti yang
disebutkan di bawahnya. Atau kalau mau ke ini artikel di jurnal. Ya, nah pakai sama ya, nama belakang, nama depan disingkat, kemudian tahun publikasi, judul artikelnya apa, ya. Biasanya untuk nama judul artikel tidak dicetak miring, tapi yang dicetak miring itu adalah nama jurnalnya. Nah, kalau ada nama jurnal berarti ada nama volumenya, volume keberapa, nomornya nomor berapa, kemudian halamannya halaman berapa, ya. Karena kan jurnal itu kan tidak hanya memuat satu artikel tapi banyak. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin kalau kita mencantumkan rentang halamannya juga. Sebagai contoh, seperti yang saya sebutkan di bagian bawahnya ya. Nah, ada juga dari proceeding. Misalkan kita mencantumkan literatur dari proceeding. Nah, ini kurang lebih sama seperti jurnal tadi ya. Kemudian ada juga untuk tesis atau disertasi. Masing-masing sudah saya kasih contoh, jadi mungkin kalian nanti untuk bisa melihat bagaimana penyajiannya dari setiap poinnya itu sudah bisa lihat dari contohnya langsung. Oke, mungkin untuk sebagai awal itu saja dari saya ya. Apa namanya? Kita bisa sambung mungkin besok ya. Untuk besok mungkin kita akan bahas mengenai poster ya, kemudian beberapa gambaran dari makalah seperti apa ya, kemudian esai seperti apa, kemudian apalagi poster terutama ya, karena yang ketiga belum kita bahas ya, poster ya. Jadi untuk bagian awal ini mungkin saya hanya memberikan sedikit gambaran ya, seperti apa itu karya tulis ilmiah ya, mengingatkan kembali teman-teman sekalian akan makalah yang mungkin sudah pernah dikerjakan ya, kemudian esai seperti apa, mengingatkan kembali. Nah, itu materi sekarang ya. Jadi hanya gambarannya aja secara umum ya, apa aja yang terkait di situ, komponennya apa aja, karakteristiknya apa aja, ngisinya seperti apa. Nah, itu materi kita di awal ini. Oke, terima kasih. Beberapa referensi saya dapatkan dari sini ya.